Bagaimana awal mula perpustakaan bukuan ini berdiri gitu? Perpustakaan Kelurahan Bukuan ini awal mula berdiri pada tahun 2019, didirikan oleh salah satu perusahaan di Kelurahan Bukuan, yaitu perusahaan PT PSP. Sejak berdiri sampai sekarang, itu sudah berapa pengelola perpustakaan yang disiapkan? Pengelola perpustakaan kami ada 8 orang. Lumayan ya Mas Kris ya. 8 orang. Kalau tantangan atau kendalanya Mas yang sangat dirasakan dalam pengembangan perpustakaan ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali menemani Sobat Busam ID dalam podcast seputar literasi, dan topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan kali ini adalah bagaimana tentang pengelolaan perpustakaan. Pada siang hari ini telah hadir di studio seorang narasumber. Beliau merupakan boleh dibilang penggerak atau pembina literasi di Kelurahan Bukuan. Dan program ini seperti biasa kita didukung atau dikerjasama antara Busam ID dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Mas. Saya panggil Mas Kris Triswondo. Ya, boleh. Mas Kris Triswondo ini adalah sosok yang selama ini mengawal berdirinya perpustakaan Bukuan yang berada di Kelurahan Bukuan. Nah, Mas Kris, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula perpustakaan Bukuan ini berdiri gitu? Baik. Terima kasih Bu Tri. Ya. Ke perpustakaan Kelurahan Bukuan ini awal mula berdiri pada tahun 2019. Itu didirikan oleh salah satu perusahaan di Kelurahan Bukuan, yaitu perusahaan PT PSP. Jadi CSR gitu ya? CSR, semacam CSR. Itu 2019 beliau minta tempat untuk di Kelurahan Bukuan untuk membuat perpustakaan. Akhirnya kami berikanlah tempat di salah satu gedung pertemuan di Kelurahan Bukuan di lantai 2. Di situ mereka mendekor, membuat perpustakaan itu sehingga sampai saat ini. Oke. Seperti itu. Dalam proses pengembangan perpustakaan di Kelurahan Bukuan ini sendiri, dari awal berdiri sampai kalau dihitung dari 2021 sampai 2024 ini sudah 5 tahun. Bagaimana perkembangannya Mas Kris? Dan mungkin pengelolaannya atau bagaimana supaya perpustakaan yang ada ini benar-benar bisa menjadi pusat pendidikan untuk masyarakat secara umum gitu. Iya. Setelah tahun 2022 itu kebetulan ada program dari Perpusnas, ya, program TPBIS namanya, atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, di situ kami mendapatkan bantuan berupa buku, komputer, kemudian televisi dan printer. Nah, disitulah kami mulai aktif dalam kegiatan perpustakaan, yaitu kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, dan insya Allah nanti tahun ini di bulan depan kami akan melakukan pelatihan. Dari Perpusnas juga masih programnya? Bukan, dari kelurahan kami sendiri. Oh, dari kelurahan. Jadi sudah langsung bersinergi dengan program-program di kelurahan ya, dengan adanya bantuan yang dari PSP itu gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk peran dari pemerintah provinsi sendiri dalam hal ini Dinas Perpustakaan sejauh ini seperti apa? Iya. Dari perpustakaan provinsi sejauh ini memberikan pelatihan kepada kader, ya, peningkatan kompetensi lah untuk pengelola atau pengurus perpustakaan kami. Ya, di situ kan ada semacam aplikasi untuk kegiatan di perpustakaan kami. Nah, jadi di situ perpustakaan provinsi mengundang kami juga untuk mendapatkan pelatihan itu ya. Tapi kalau sejak berdiri sampai sekarang, itu sudah berapa pengelola perpustakaan yang disiapkan? Pengelola perpustakaan kami ada 8 orang. Lumayan ya Mas Kris ya. 8 orang. Kalau animo masyarakat sendiri untuk datang ke perpustakaan sejauh mana ini Mas? Lumayan Bu, animo masyarakat, karena kami sebelumnya kan sudah mengadakan sosialisasi itu. Nah, jadi
masyarakat sudah banyak tahu. Selain sosialisasi secara offline, kami juga sosialisasi melalui media sosial untuk mengenalkan perpustakaan kami. Jadi masyarakat lumayan banyak yang berkunjung, terutama untuk anak-anak sekolah seperti TK. Nah itu berkunjung belajar ke perpustakaan kami. Oh, jadi masyarakat sudah mulai terbiasa untuk datang ke perpustakaan gitu ya. Nah, ini Mas, ini kan kemarin saya juga mendengar bahwa perpustakaan bukuan ini bulan Oktober lalu tahun ini gitu ya, telah mendapat penghargaan dari Dinas Perpustakaan dari provinsi ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin sejauh ini kiat-kiat apa yang sudah dikembangkan oleh pihak pengelola perpustakaan bukuan terhadap perpustakaan ini supaya benar-benar menjadi learning center gitu, benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi, bukan kan kita tahu selama ini bahwa mindset masyarakat atau mungkin siswa-siswi gitu ya, yang namanya perpustakaan itu mindsetnya itu suatu tempat yang kuno, bikin boring gitu sepi, kurang menarik gitu. Nah, ini kiat-kiat apa yang selama ini dikembangkan oleh pihak pengelola perpustakaan? Kiat-kiat kami itu dengan bantuannya dari Perpusnas ini berupa komputer dan televisi ini, disitulah kami manfaatkan, Bu. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan komputer ini untuk mengakses semua kebutuhan mereka. Jadi masyarakat mau melaksanakan misalnya mahasiswa atau pelajar ingin mengerjakan tugas, bisa menggunakan komputer kami. Artinya elemen masyarakat dari berbagai kelompok maupun golongan bisa bebas datang ke perpustakaan untuk kepentingan mereka. Ini luar biasa sekali, karena memang seperti inilah harusnya caranya kita menghidupkan perpustakaan. Jadi bukan sekedar untuk pinjam dan menyimpan buku semata, tapi untuk aktivitas-aktivitas seperti ini. Nah, jadi sudah seberapa padat gitu masyarakat memanfaatkan perpustakaan yang ada, Mas? Apalagi sekarang ada tiga unit komputer dengan fasilitas wifi yang disediakan gitu ya. Jadi lumayan padat sih, Bu, karena kan di sana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki komputer. Jadi ada sering pelajar ini datang untuk meminjam komputer mengerjakan tugas sekolah. Oh, mantap. Cuma sayangnya kami memang karena belum ada petugas yang menjaga selama beberapa jam sampai malam, jadi kami hanya buka sampai jam kerja saja. Karena hari libur tutup gitu ya, Mas. Jadi mulai jam 8 pagi atau jam 9 sampai jam 16 sore kalau hari biasa, kalau Jumat sampai jam 3, sesuaikan jam kerja. Kalau untuk jumlah koleksi buku sendiri seperti apa? Perkembangannya mulai berdiri sampai sekarang? Ada penambahan, Bu. Mulai 2019 sampai 2024 ini kurang lebih 3.000 eksemplar. 900 sudah tembus 1.000 judul. 1.000 judul ya. 1.000 judul. Dengan segmennya yang sudah bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam judul. Ada buku sekolah, ada buku anak, ada novel, dan lain-lain. Nah, mungkin kembali kita berbicara fungsi perpustakaan lagi, karena gini, kalau kita berbicara perpustakaan itu sebenarnya undang-undang di Indonesia itu sudah dari zaman dahulu kala mengatur atau menginstruksikan atau mewajibkan bahwa di setiap daerah itu memang ada perpustakaan, bahkan di level-level sampai desa-desa gitu ya. Kalau dalam hal ini kelurahan. Nah, kalau dari Mas Kris sendiri, dari kacamata Mas Kris, selama ini sejak keberadaan itu kan kemarin perpustakaan ada karena ada CSR dari perusahaan gitu ya, PSP itu awalnya pojok baca. Nah, alhamdulillah sekarang berkembang menjadi perpustakaan dengan koleksi buku 3.000-an lebih, ya kan, yang sekitar 1.000 judul, 1.000 judul buku gitu. Nah, ke depan apa nih yang kira-kira diproyeksikan oleh pengelola untuk perpustakaan ini gitu? Mungkin ada program yang lebih
menarik atau program-program yang lebih menarik minat baca bagi masyarakat gitu, atau seperti apa Mas? Sebetulnya sasaran kami itu ke anak-anak sebetulnya. Ke anak-anak ya. Karena zaman sekarang ini kan gadget kan luar biasa, anak umur-umur di bawah tahun sudah main gadget. Jadi sebetulnya sasaran kami itu anak-anak. Kedepannya kami rencana memiliki program ingin menarik banyak masyarakat terutama anak-anak. Dan kami akan mungkin mengadakan kegiatan lomba-lomba seperti lomba mewarnai gitu. Jadi anak-anak ini bisa juga melihat perpustakaan kami, ya ada buku-buku di situ, bisa sambil belajar. Seperti itu sih program-program kami ke depannya. Lebih pada kegiatan-kegiatan yang merangsang mereka untuk hadir ke perpustakaan gitu ya. Mungkin yang sebelumnya belum mengenal atau belum belum terbiasa datang ke perpustakaan, tapi dengan diadakannya kegiatan di perpustakaan mereka jadi tahu, oh ternyata enak loh di perpustakaan ini, ternyata fasilitasnya juga nyaman begitu. Mas Kris, kalau boleh tahu nih, yang seperti dibahas tadi bahwa perpustakaan itu kita usahakan untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat di situ. Ada nggak Mas terbersit untuk misalnya mendirikan semacam klub baca atau komunitas-komunitas yang memang secara kontinu bisa berkunjung ke perpustakaan gitu? Klub baca ya? Iya. Sepertinya belum ada sih Mbak pikiran itu Bu. Karena kan tadi kalau dilihat siswa pun anak sekolah pun sudah memanfaatkan perpustakaan bukuan untuk membuat penelitian atau mungkin mahasiswa bikin skripsi di situ, atau mungkin justru nanti bisa guru-guru bikin semacam penelitian juga. Bisa. Ada nggak langkah-langkah sampai sejauh ini untuk menuju ke sana gitu? Karena kami ini masih fokus mengembangkan perpustakaan ini Bu. Oke, masih fokus pengembangan ya. Artinya sarana prasarana yang masih mau ditingkatkan. Dan proses keluar masuknya buku ini dan meningkatkan minat baca ini. Nah, kalau berbicara tentang keluar masuk buku, apakah sistem di perpustakaan ini sudah terbentuk sedemikian rupa Mas, yang secara ideal gitu, yang mudah, masyarakat itu mudah banget gitu untuk meminjam, dan sistemnya seperti apa pola yang dilaksanakan? Sistemnya sementara ini masih manual Bu. Manual, belum komputerisasi ya? Belum komputerisasi, karena itu masih keterbatasan pengelola tadi, keterbatasan waktu juga. Sebetulnya ada aplikasi yang untuk menata buku-buku ini. Sudah pernah mendapat pelatihan belum dari Dinas Perpustakaan Provinsi? Kalau yang masalah terkait penyusunan bukunya belum Bu. Ya, baru sekedar pelaporan kegiatan. Itu aja dari Perpusnas dan dari Perpustakaan Provinsi. Mas, kalau dari kacamata pihak pengelola, kan selama sepanjang 5 tahun ini kan bisa ya mengukur atau melihat sejauh mana kunjungan masyarakat ke perpustakaan gitu. Itu kan bisa menjadi indikator minat baca ya. Nah, ini seperti apa kalau dari pandangan Mas Kris? Kalau dari saya sih sebetulnya masih kalau yang orang tuanya Bu masih agak kurang memang. Agak kurang. Iya. Kurang. Jadi cenderung ke anak-anak muda gitu. Anak-anak sekolah gitu ya. Seperti itu. Karena memang tujuan kami, sasaran kami sih yang utama itu anak-anak. Iya. Tidak tentu tidak melupakan yang tidak menutup untuk yang tua-tua ya, karena memang perpustakaan itu harus accessible untuk semua generasi sebenarnya. Bahkan lansia mungkin bisa. Ber-AC nggak Mas? Belum Bu. Oh belum ya. Itu kalau di tempat di desain AC dingin itu akan lebih betah orang di situ gitu. Karena masih keterbatasan lahan. Sebetulnya ruangan kami itu kan cuma segi 4 gitu Bu. Berapa kali berapa? Sekitar 5 kali 8, sekitar itu 5 kali 8 atau 5 kali 6 ruangannya ya. Tapi sudah dipermanenkan di situ ya? Ya, sudah dipermanenkan di situ. Cuma ya maunya kami sih ada tambahan di depan seperti gazebo atau apa gitu untuk menambah. Mudah-mudahan ini nanti didengar sama Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur untuk kembali digiatkan pojok baca yang untuk meningkatkan
sarana prasarana di perpustakaan yang sudah ada gitu ya. Oke Mas Kris, kalau kita berbicara bagaimana perpustakaan ini bisa hadir, bisa memberikan selayaknya perpustakaan yang ideal gitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana mereka bisa datang membaca dengan nyaman gitu kan, mendapat fasilitas yang sebagaimana ideal gitu ya. Itu sudah tercapai belum di perpustakaan bukuan sendiri? Ya kalau untuk sekedar membaca Bu, mungkin menurut saya sudah nyaman, tapi namanya manusia Bu ya, saya pribadi sih masih belum puas Bu, karena kami memang perlu fasilitas seperti meja, kemudian bantalan duduk itu Bu. Oh jadi bacanya di situ masih lesehan gitu masih ya? lesehan. Pakai karpet gitu ya? Oke, karpet. bisa saya bayangkan. Ya. Jadi kami masih perlu tambahan fasilitas seperti itu. Tapi kalau sementara untuk membaca saja saat ini masih ya cukup lumayan nyaman sih Bu. Iya. Kalau indikator dari perpustakaan bukuan harapan 2 ke harapan 3 kemarin ya? Harapan 3. Untuk perpustakaan di tingkat kelurahan ya? Indikatornya apa tuh Mas? Indikatornya itu sudah terdaftar di nomor perpustakaan nasional secara administrasi NPP, ya. Oke. Itu sudah terdaftar. Kemudian instrumennya itu kita isi. Di situ ada data-data seperti jumlah buku tadi Bu, jumlah buku, terus kegiatan, jumlah anggota. Nah, seperti itu Bu. Indikator yang jam kunjung atau kunjungan, ya, itu. Tingkat kunjungan gitu ya. Gitu. Terus aturan, peraturan di perpustakaan, seperti itu. Indikatornya yang bisa kita tembus ke peringkat harapan 3. Oke. Tapi kalau ini kan otomatis sudah menjadi perpustakaan kelurahan ya Mas, dari CSR tadi ya, gitu. Kalau untuk penganggaran sendiri ini mungkin saya juga perlu tahu nih, sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah sendiri? Iya, kalau selama ini anggaran khusus untuk perpustakaan dari pemerintahan daerah, pemeliharaan misalnya atau honor-honor buat yang menjaga gitu ya, mengelola gitu. Kalau dari pemerintah daerah itu memang belum ada Bu. Belum ada ya. Ada. Jadi kami kegiatan seperti sosialisasi tadi dan pelatihan itu kami menggunakan anggaran di kelurahan. Ya, karena kalau untuk anggaran honor itu kami belum tahu dasar hukumnya. Ya, payung hukumnya untuk menganggarkan dari anggaran kelurahan ke honor pengelola tadi. Ya mudah-mudahan ini PR ini bisa menjadi pencermatan untuk bagi pemerintah daerah untuk bagaimana mengupayakan supaya pengelolaan perpustakaan yang ada di kelurahan ini bisa benar-benar maksimal. Mas, mungkin gini, tadi kan sudah disampaikan Mas Kris bahwa sejauh ini perpustakaan bukuan ini masih dominan pengunjungnya itu anak muda ya. Anak muda mungkin dari anak-anak sekolah, anak TK, SMP, SD gitu. Nah, gimana nih Mas upayanya atau mungkin ada gagasan gitu dari pihak pengelola supaya ini lebih aksesibel juga untuk segala umur gitu, supaya masyarakat-masyarakat yang notabene ya mungkin orang tua ya bisa tertarik gitu untuk berkunjung gitu. Atau mungkin di kelurahan bukuan sendiri tingkat bacanya gitu, ada nggak data di perpustakaan atau di kelurahan? Untuk data membacanya belum ada sih Bu, yang minat bacanya. Cuma ya gagasan kami untuk menarik minat baca masyarakat ini tentu seperti yang saya katakan tadi, sosialisasi baik offline maupun online melalui media sosial. Dan kami juga memanfaatkan mahasiswa KKN ya untuk menyebarkan informasi perpustakaan kami di Kelurahan Bukuan. Ya, jadi mereka itu saya beri tugas untuk mereka berekspresi lah semampu mereka, terserah di mana untuk bisa menginformasikan perpustakaan ini di warga masyarakat khususnya di Kelurahan Bukuan. Nah, jadi mereka membuat semacam pamflet maupun
banner melalui media sosial untuk disebarkan ke masyarakat. Mungkin di media sosialnya Kelurahan Bukuan juga gencar nggak dipromosikan gitu ya? Kami ada IG-nya juga kan Bu, IG Perpustakaan Bukuan ada. Nah, IG Kelurahan Bukuan juga ada. Nah, di situ kami sebarkan, kemudian di grup-grup RT misalnya itu kami sebarkan juga. Dan anak-anak ini, mahasiswa ini juga menyebarkan ke lingkungan-lingkungan di masyarakat Kelurahan Bukuan. Seperti itu sih. Kalau tantangan atau kendalanya Mas yang sangat dirasakan dalam pengembangan perpustakaan ini apa? Tentu tantangannya itu pertama finansial Bu. Ya, finansial itu tadi. Kemudian yang kedua mengajak pengelola yang bisa secara sukarela untuk membantu mengelola perpustakaan ini. Jadi selama ini pengelolanya memang sukarela ya? Sukarela. Oh, tidak ada honor? Tidak ada honor. Oh, asal ada kemauan aja Bu, itu aja kuncinya. Oke, mungkin ambil beberapa job desk yang ada di kelurahan itu ya, mungkin dialihkan ke pengelolaan perpustakaan. Kami dari kader Bu, kami ambil. Oh, dari kader. Dari kader. Jumlahnya berapa tadi pengelola? 8 orang. Lumayan, sukarela, relawan literasi itu bisa Mas, dibikin semacam relawan literasi gitu ya. Mereka menjadi pionir-pionir untuk gerakan-gerakan gemar membaca gitu. Sebetulnya cita-cita kami itu Bu, ada banyak sih, cuma karena keterbatasan finansial dan kebijakan, saya pribadi bercita-cita itu ingin membuat perpustakaan keliling Bu. Ya, perpustakaan keliling khususnya di Kelurahan Bukuan. Ya, kan ada motor roda 3 tuh. Oke. Yang kayak motor bak sampah itu bak sampah itu. Nah, itu cita-cita kami sih seperti itu. Jadi menjangkau yang jauh-jauh, karena kan Bukuan itu cukup luas. Ya, makanya saya berambisi mengembangkan perpustakaan itu, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota, cukup di Kelurahan Bukuan bisa. Berarti itu harus dipikirkan segmennya juga Mas. Misalnya kunjungan keliling itu minggu ini gitu ya. Misalnya ke sekolah, berarti bukunya harus banyak buku untuk anak-anak. Misalnya ke dekat pasar, ini harus buku-buku panduan nih, panduan berusaha, bercocok tanam, atau bikin mengembangkan bibit lele dan sebagainya gitu ya Mas ya. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri sudah sudah di-push gitu untuk lebih banyak kegiatan di perpustakaan itu. Sudah di-push kegiatan melalui aplikasi tadi Bu, aplikasi SIM. Nah, itu kegiatan kami laporkan di situ. Dan apabila ada kegiatan perencanaan yang akan kita laksanakan, tentu kita sebarkan di grup-grup RT misalnya, atau di grup masyarakat lainnya, di grup kader, seperti itu. Oke. Baik Mas Kris, tidak terasa kita sudah 30 menit. Dan terima kasih Mas Kris kehadirannya di Busam ID. Mudah-mudahan perpustakaan Bukuan terus berkembang. Amin. Dan terus mendapat perhatian dari pemerintah gitu ya, supaya koleksi bukunya bertambah, fasilitasnya mungkin ada AC lebih nyaman, terus mungkin penjaganya nanti bisa dapat honor supaya mereka juga lebih maksimal dalam mengembangkan atau mencintai pekerjaannya gitu. Oke Sobat Busam ID, kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.